Oke, baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai rekursi. Ya, ada yang udah pernah dengar belum? Pernah dengar rekursi atau belum pernah dengar sama sekali? Rekursi itu apa sih gitu ya? Kita akan pelajari hari ini konsep rekursi, terus menuliskannya dalam bentuk fungsi atau prosedur itu bagaimana. Terus karena rekursi ini hampir mirip dengan iterasi ya, terus kita akan pelajari bedanya apa, terus kapan pakai rekursi, kapan pakai iterasi, terus kalau memang mau pakai iterasi caranya bagaimana. Kita mulai dari apa itu rekursi ya. Jadi kemarin kalau teman-teman ingat waktu kita belajar subprogram ya, subprogram itu dapat memanggil subprogram lainnya ya. Memang seringnya kita kemarin-kemarin cobanya manggilnya di main program ya kan. Misalnya kita punya fungsi A, kemudian kita punya fungsi B, biasanya kita panggil lewat main program. Tapi sebenarnya kan ada kalanya juga kita panggil, misalkan fungsi A itu kita panggil di fungsi B gitu. Fungsi A kita panggil di fungsi B, terus fungsi B kita panggil di fungsi A, sebenarnya kan bisa ya, fungsi atau prosedur ya. Ya, nyambung, masih ingat ya? Belum lupa kan tentang subprogram kan? Nah, ada kalanya atau bisa juga ya si fungsi itu dia memanggil dirinya sendiri gitu. Kalau misalkan tadi fungsi A dipanggil di fungsi B atau fungsi B dipanggil di fungsi A, nah fungsi A itu bisa juga dipanggil di dalam fungsi A atau prosedur B dipanggil di dalam prosedur B gitu. Nah, itu bisa juga. Bisa juga itu yang kita sebut dengan rekursi. Apabila subprogram itu memanggil dirinya sendiri, inilah yang kita sebut dengan fungsi rekursif. Ya. Biasanya sih bentuknya fungsi ya. Kalau rekursif itu bentuknya umumnya adalah fungsi. Jadi saya ulangi, rekursi itu adalah ketika subprogram memanggil dirinya sendiri. Fungsinya itu kita sebut dengan fungsi rekursif. Jelas ya sampai sini teman-teman? Ya. Oke. Penulisannya bagaimana? Penulisannya seperti ini. Misalnya ini prosedur ya, prosedur rekursif. Misalkan kita punya sebuah prosedur namanya proc di sini. Nah, proc ini kita panggil di dalam dirinya sendiri. Jadi di antara begin dan end itu ada kalanya kita memanggil dirinya sendiri. Ini disebut dengan prosedur rekursif. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Ini kan namanya dia nih, proc ini ya. Nah, kalau yang di bawah ini contoh penulisan fungsi rekursif. Fungsi rekursif kita bedanya di sini prosedur, ini function, namanya func ini ya. Ini dipanggil di dalam dirinya sendiri. Di antara begin dan end ini ada statement yang memanggil dirinya sendiri. Masih ingat ya cara memanggil fungsi dan prosedur, tinggal pakai namanya gitu ya, titik koma. Nah, pemanggilan fungsi rekursif itu bisa dilakukan secara langsung atau direct call ya, dan bisa juga dengan cara tak langsung atau indirect call. Kalau yang direct call, contoh yang tadi ya, yang tadi, yang ini adalah direct call, jadi dia langsung dipanggil di dalam dirinya sendiri. Seperti ini, misalnya ada modul atau subprogram gitu ya, dia memanggil dirinya sendiri. Ya. Contohnya misalkan ini prosedur proc ini langsung dipanggil di dalam dirinya sendiri. Ada juga indirect call. Kalau indirect call ini melibatkan lebih dari satu subprogram gitu. Misalkan kita punya subprogram dua subprogram di sini atau modul yang kita namakan M1 dan M2. M1 itu memanggil M2. M1 itu memanggil M2. Nah, M2 balik memanggil M1. Nah, ini kita sebut rekursi juga ini. Ya, tapi indirect. Yang satu manggil yang satunya, terus ini kembali memanggil M1 gitu. Atau bisa saja lebih dari dua fungsi gitu. Misal, M1 memanggil M2. Terus M2 memanggil M3. M3 manggil M4. M4 terus dan seterusnya ya manggil fungsi lain sampai dengan M ke N. M ke N, fungsi ke N. Nah, ini kan sebenarnya pemanggilan fungsi biasa ya. Pemanggilan fungsi biasa seperti yang kita sudah pelajari bahwa memang fungsi itu bisa dipanggil di fungsi yang lain.
Yang membuat dia rekursif adalah fungsi yang terakhir dipanggil ini balik lagi manggil fungsi yang pertama. Jadi muter aja gitu ya, muter aja. Nah, ini yang disebut dengan rekursi, tapi pemanggilannya secara indirect. Contohnya penulisannya seperti ini. Kita punya prosedur proc1 gitu ya, di dalamnya memanggil proc2. Proc2 di dalamnya memanggil proc3, prosedur 3. Prosedur 3 memanggil proc1. Nah, ini contoh dari yang indirect call. Nah, kalau yang indirect call ini ada sedikit permasalahan ya dalam pemanggilannya. Contohnya yang tadi yang kita punya dua fungsi atau prosedur, misalkan di sini prosedur 1 dan prosedur 2 tadi ya. Prosedur 1 kan manggil prosedur 2. Prosedur 2 manggil prosedur 1. Ya. Masalahnya siapa dulu nih jadi yang didefinisikan? Prosedur mana yang harus didefinisikan lebih dulu? Ingat kan kalau di dalam Pascal itu kan eksekusinya kan dari atas ke bawah ya statementnya. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Ketika prosedur 1 memanggil prosedur 2, contohnya gini ya. Misalkan kita deklarasikan prosedur 1 dulu. Ya. Di dalamnya itu memanggil prosedur 2. Seperti ini. Nah, sampai di sini, prosedur 2 itu kan belum dideklarasikan. Ya enggak? Masih di bawahnya sini. Jadi program akan nanya, ini kan error. Ini apa prosedur 2 ini tidak dikenali, gitu ya. Gitu ya. Atau misalkan kita balik, prosedur 2 dulu yang kita deklarasikan. Prosedur 2 dulu. Nah, di dalamnya memanggil prosedur 1. Nah, prosedur 1-nya baru dideklarasikan di bawah. Ketika programnya dieksekusi sampai sini, Pascalnya akan nanya, ini prosedur 1 apa? Karena masih di bawahnya, dia belum diciptakan, belum di-create. Gitu. Jadi solusinya bagaimana? Seperti ini. Untuk kasus yang seperti ini, solusinya adalah bisa kita gunakan dummy definition. Apa itu dummy definition? Jadi seperti kita menaruh placeholder, kita ngetek dulu ya, ngasih tahu compiler, kita nanti mau ada prosedur namanya prosedur 2. Tapi isinya nanti dijelaskan kemudian di belakang. Nah, ini bisa. Jadi contohnya kalau untuk yang prosedur 1 dulu yang dideklarasikan ya, karena nanti mau memanggil prosedur 2, kita dummy definisikan dulu ini ya, dummy definition prosedur 2 forward gini. Nanti isinya dikasih tahu belakangan. Gitu. Untuk yang pemanggilan indirect. Kita lihat ya contoh-contoh penggunaan rekursi ini, teman-teman. Yang pertama adalah untuk menghitung faktorial. Masih ingat ya konsep faktorial ya, teman-teman ya. Sebenarnya kita udah pernah sepertinya ya membuat program untuk menghitung faktorial ini di perulangan ya, kalau nggak salah di perulangan. Kalau konsep faktorial itu kan, misalkan kita mau menghitung n faktorial. N faktorial. N faktorial itu sama dengan n kali n-1 faktorial, benar ya? Benar nggak? N-1 faktorial itu sendiri adalah N-1 dikali N-2 faktorial. N-2 faktorial sendiri adalah N-2 dikali N-3 faktorial. Gitu kan? Dan seterusnya lebih kecil lagi dipecah nanti sampai akhirnya dikali 1. Berhentinya nanti sampai dikali 1. Ini adalah konsep faktorial. Contoh ya, contohnya faktorial 5. Faktorial 5 itu adalah 5 dikali faktorial 4. Ya, nyambung sampai sini? Nyambung? Faktorial 4 itu sendiri adalah 4 dikali faktorial 3. Faktorial 3 itu sendiri adalah 3 dikali faktorial 2. Faktorial 2 itu adalah 2 dikali faktorial 1. Faktorial 1 berapa? Faktorial 1 kan bukan 1 dikali faktorial 0 kan? Nggak ada kan? Batas terakhir ya. Faktorial 1 itu adalah 1. Oke, jadi 1 kita dapat nih faktorial 1 itu nilainya adalah 1. Jadi kita kembalikan lagi nilainya ke sini. 1 kali 2 berarti ini
2. 2 kali 3, 6. Kali 4, kali 5, dan seterusnya. Jadi ini dikembalikan lagi, di return nilainya ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi inilah yang disebut dengan rekursi itu tadi ya. Ini yang disebut dengan rekursi. Jadi kita sudut pandangnya adalah kita melihat suatu permasalahan yang mau diselesaikan itu menjadi permasalahan yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi gitu. Jadi menyelesaikannya sedikit-sedikit. Faktorial 5 itu kita pecah lagi menjadi faktorial 5 kali faktorial 4, dipecah lagi sampai berhentinya adalah faktorial 1. Kalau misalkan yang kemarin kita kerjakan waktu menggunakan perulangan, kita kan nggak melihat yang baris 1, 2, 3, 4, 5 ini kan. Kita sudah tahu langsung yang baris ke-6 ini, bahwa faktorial 5 itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan. Jadi kita loop dari n misalkan ya, faktorial n sampai dengan 1, jadi n kali n-1 kali, dan seterusnya sampai dengan 1. Jadi kalau iterasi itu lebih ke kita udah tahu endingnya itu, masalah itu, pemecahannya adalah seperti ini, kita tahu batas berhentinya, perulangannya, maksudnya ritme perulangannya berapa, min 1 kah, min 2, plus 2 kah, gitu kan kalau perulangan ya. Dia udah pasti hitungannya itu batas berhentinya berapa, jeda antar hitungannya itu berapa gitu ya, selisihnya itu udah pasti. Sedangkan kalau rekursi sudut pandangnya adalah yang atas ini. Gimana, ada bayangan nggak teman-teman kira-kira? Beda ya? Beda ya antara rekursi dengan iterasi ya. Nah, kalau ini kita tuliskan dalam program jadinya seperti ini kira-kira. Kalau yang rekursi, misalnya, sorry, ini yang rekursi ya, benar ya? Ya, ini yang rekursi. Ini yang iterasi dulu. Ini yang iterasi. Kemarin kalau saat iterasi kita menghitung faktorialnya adalah, misalkan di main programnya kita ini ya, kita minta user menginputkan jumlah angka yang mau dihitung faktorialnya berapa misalkan. Terus kita simpan dalam number ini. Nah, menghitung faktorialnya kita gunakan fungsi ini, fungsi faktorial ini. Jadi number itu tadi kita kirim ke sini ya, disimpan dalam 6. Nah, menghitung faktorialnya adalah for i sama dengan 6 min 1 sampai dengan 1, artinya misalkan 5 tadi yang dikirim ya. Kita simpan dulu 5 itu ke hasil, nanti dari 5 itu dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 3, kalikan dengan 2, kalikan dengan terakhir sampai 1 batas berhentinya. Ya, jadi berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1. Hasilnya nanti kita simpan di faktorial ini supaya bisa dikirim balik ke fungsi utama. Itu kalau cara yang iterasi. Nah, kalau misalkan yang rekursi, nggak gitu caranya ya, nggak gitu caranya. Jadi di main programnya sama, ya. Cara menghitung faktorialnya aja yang berbeda. Jadi tadi kalau kita lihat ya, yang ini dia berhenti kalau sudah faktorial 1 ya kan. Jadi kita cek apakah 6-nya itu sama dengan 1, angkanya itu. Kalau angkanya sama dengan 1, maka kita kembalikan nilai sama dengan 1. Faktorial 1 kan tadi sama dengan 1. Kalau misalkan bukan 1, nah ini kan tadi yang return-nya adalah nilai itu hanya faktorial 1. Lihat di sini ya. Selain yang 1, yang faktorial 2, faktorial 3, faktorial 4, faktorial 5, yang selain 1 itu dipecah. Lihat ya, kalau faktorial 2 itu dipecah jadi 2 kali faktorial 1. Kalau faktorial 3 dipecah jadi 3 kali faktorial 2. Kalau faktorial 4 dipecah jadi 4 kali faktorial 3. Faktorial 5 dipecah jadi 5 kali faktorial 4. Lihat polanya? Polanya di sini angkanya keluar, terus ini manggil lagi faktorial n-1-nya. Gitu kan? Polanya ya. Jadi faktorial sama dengan 6, angkanya dikeluarin, kali faktorial 6-1. Ini polanya tadi ya. Angkanya keluar, sini terus faktorial min 1-nya. Ini angkanya dikeluarin kali faktorial min 1-nya. Ini angkanya keluar kali faktorial min 1-nya. Ini juga keluar 5-nya terus faktorial min 1-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan
angkanya 1 tadi, berhenti di return angka 1. Kalau misalkan 6-nya selain 1, maka dia akan memanggil dirinya sendiri. Gitu ya. Manggil lagi fungsi faktorial. Dengan parameternya sekarang adalah kita kurangi 1. Kita lemparin di sini kurangi 1. Ini akan terjadi perulangan terus, berhenti kalau if 6-nya sama dengan 1. Sampai sini gimana teman-teman? Ada bayangan nggak? Ada bayangan? Kita lanjut dulu, kita coba lihat program yang lain ya. Oh, ini kita lihat contoh, kalau misalkan kita inputkan ya, ini kalau kita jalankan fungsi ini ya, kita jalankan fungsi ini, kita inputkan angka yang mau dicari faktorialnya adalah 3. Kita lihat ya. Berarti sampai di sini ya, enter the number for factorial, oke disimpan ya 3 ya. Maka n faktorial sama dengan faktorial 3. Sampai di sini n faktorial sama dengan faktorial 3. Berarti memanggil fungsi faktorial ini, parameter yang dikirimkan adalah 3. 6 sama dengan 3. Faktorial 3, kita cek apakah 3 sama dengan 1? Apakah 3 sama dengan 1? True atau false? False ya. Karena false, kondisi yang atas ini tidak terpenuhi, maka masuk ke yang else. Else-nya adalah faktorial sama dengan 6-nya kan keluar tadi kan, 6-nya keluarin 3 kali faktorial 3 min 1. 6 min 1. Oke, faktorial 3 min 1 ini adalah memanggil fungsi lagi, berarti kan memanggil fungsi faktorial itu sendiri dengan parameter 2 sekarang. Faktorial 2. Kita cek lagi kondisi if-nya, apakah 2 sama dengan 1? Masih false ya, masih false. Kalau karena ini false, maka masuk ke yang else ini. Else ini faktorial sekarang sama dengan 2 ini keluar dikali faktorial 2 kurang 1. Jadi memanggil lagi fungsi faktorial dengan parameter 1 sekarang. Terus kita cek apakah 1 sama dengan 1? Maka true ya, karena udah true, maka else ini tidak dieksekusi lagi. Yang dieksekusi hanya sampai di sini. Jadi stop ya, memanggil dirinya sendiri stop sampai di sini. Masih ingat ya, kalau misalkan nama fungsi itu diassign sebuah nilai, itu artinya nilai itu akan dikirimkan sebagai return value ke siapa yang memanggilnya gitu kan. Nah, ini kan nama fungsi faktorial, diisi nilai 1. Berarti artinya ini jadi return value ke sini. Return value-nya adalah 1. Oh, karena ini udah tahu statement ini, oh ini hasilnya 1 ya, berarti 1 kali 2. 1 kali 2 ini disimpan di dalam nama fungsi faktorial. Berarti ini nanti di return sebagai return value ke sini 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Ini diassign ke nama fungsi. Berarti artinya 6 yang di return ke sini. 6 kemudian disimpan ke dalam variabel n faktorial. Terus kemudian ini tinggal ditampilkan hasilnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk step yang ini? Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Kita gunakan fungsi rekursi untuk menghitung penjumlahan. Kalau misalnya kemarin-kemarin gitu ya, misalkan kita punya sederet angka, katakan 6 angka atau 10 angka gitu ya. Kemudian kita mau menjumlahkan angka ke 1 sampai dengan 10. Itu misalkan ya. Misalnya di sini main program meminta angka terakhir yang mau dijumlahkan, misalnya di sini angka terakhir yang mau dijumlahkan. Katakan 6 tadi atau 10 yang di input oleh user. Nanti kita jumlahkan dari 6, 5, 4, 3 sampai dengan 1. Atau misalkan kalau user input 10, kita jumlahkan 10, 9, 8, 7 sampai dengan 1. Berapa hasil jumlahannya. Nah, kalau pakai yang selama ini cara kita mengerjakannya ya kan. Misalkan penjumlahannya itu kita lakukan di function sum ini ya. Maka angka terakhir tadi kita kirimkan sebagai parameter. Sini kita tampung dengan nama no misalnya ya. No. Kita cek
oh sorry, ini ya, ini yang iterasi ya. Ini yang cara selama ini kita gunakan ya. Kita cek apakah no itu sama dengan 1. Kalau no sama dengan 1 kan pasti jumlahnya ya udah 1 kan. Jumlah dari 1 hingga angka tersebut. Lah kalau angkanya 1 berarti jumlahnya ya 1 gitu kan. Kalau misalnya dia lebih dari 1 baru kita tambahin gitu kan. Else baru kita lakukan penjumlahan. Dari 1 sampai dengan angka terakhir tadi kita lakukan sum-nya. Sum sama dengan sum tambah i. Jadi misalnya 1 sampai 10 berarti sum-nya kan awalnya 0 ya. Berarti ditambah 1, tambah 2, tambah 3 sampai dengan 10. Itu selama ini yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita pakai konsep yang baru kita pelajari, rekursi, bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Cara penulisannya adalah kita cek dulu, ya ini sama batas berhentinya ya. Kalau misalkan angka terakhirnya itu sama dengan 1, maka jumlahnya ya 1. Ya kan? Selain itu, kalau misalnya angkanya yang diinput angka terakhir itu 2, 3, 8, 11 atau berapapun, kita panggil lagi, ya kita panggil lagi fungsi ini, sum ini. Jadi polanya adalah sum sama dengan angka terakhir tadi ditambah sum no min 1. Kenapa seperti itu? Karena gini, sorry, sebentar. Kalau misalnya kita mau apa namanya, mau menjumlahkan angka 6 angka ya, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kita mau jumlahkan, sebenarnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 itu adalah 6 ditambah hasil penjumlahan 1 sampai 5, ya enggak? 6 ditambah penjumlahan sisa angkanya. Ya kan? Kalau misalnya kita mau menjumlahkan 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah 5 ditambah jumlah sisa ini kan? Sisa, angka selebihnya ya kan? Penjumlahan 1, 2, 3, 4 itu adalah 4 ditambah jumlah angka sisanya. Ya kan sebenarnya kan gitu konsepnya kan. Cuma selama ini karena kita udah terbiasa dengan ya udah sih tinggal tambahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 10. Konsep ini kita mungkin sudah tidak ingat lagi teorinya gitu ya. Terus 3 tambah 2 tambah 1 itu artinya 3 ditambah angka selebihnya. Gitu. Polanya kan seperti itu seterusnya. Berapapun angka kalau kita masukkan mau itu 100 berarti 1, 2, 3, 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai dengan 100 itu adalah 100 ditambah sisa penjumlahan angka sisanya gitu kan. Ya, polanya seperti itu. Maka rekursinya kita buat sum sama dengan angka berapa yang kita keluarin angkanya ya, angka terakhir tadi kita keluarin ditambah jumlah angka sisanya. Itu polanya. Ini akan berhenti kalau angkanya itu udah sama dengan 1. Kita lihat ya, kalau misalkan program ini dijalankan, ini tadi ya, misalkan kita mau menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3, ini tadi ya. 1 tambah 2 tambah 3. Maka angka terakhir yang kita terima ini sebagai parameter adalah 3 ya, sum 3. Sum 3 artinya panggil ya, panggil fungsi sum tadi dengan parameter 3. Kita periksa apakah 3 sama dengan 1. Kalau misalkan ini true atau false? If 3 sama dengan 1 maka false kan? Karena false maka yang dieksekusi adalah yang bagian else-nya. Else-nya menjadi sum sama dengan 3-nya dikeluarin ditambah sum kurangi 1. Yaitu sum 2. Sum 2 berarti 2 sekarang sebagai parameter ya. Kita cek lagi apakah 2 sama dengan 1. Kalau misalnya true kita eksekusi, kalau false kita masuk ke else. Dan ini false ya, maka kita masuk ke else. Sum sekarang sama dengan 2, keluarin 2-nya, tambah sisa angka setelahnya, yaitu 2 min 1. Nah, sekarang
Sum 1 itu berarti memanggil lagi fungsi tadi, memanggil lagi dirinya sendiri dengan parameter 1. Jadi ini ada berapa kali manggil dirinya ya? Ini memanggil dirinya sendiri, ini memanggil dirinya sendiri, ini memanggil lagi dirinya sendiri. Yang berbeda adalah parameternya aja yang dikirimkan. Nah, ketika parameternya udah sama dengan 1, maka kondisi ini jadi terpenuhi ya. Batas berhentinya ini terpenuhi. 1 sama dengan 1 adalah true, maka stop, else-nya tidak dijalankan lagi. Jadi stop, dia memanggil dirinya sendiri. Ingat tadi karena nama fungsi, kalau di-assign dengan value, itu menjadi return value ya kan. Nah, ini berarti 1 dikirimkan ke sini. Baru ini dikerjakan, potongan program yang ini. 1 tambah 2 sama dengan 3. Di-assign ke nama fungsi. Maka itu jadi return value, 3. Maka baru yang ini dikerjakan, statement yang ini. 3 tambah 3 sama dengan 6. Di-assign ke nama fungsi. Maka ini jadi return value ke sini. Maka total akhirnya penjumlahan sum 3 ini adalah sama dengan 6. Gimana teman-teman? Ada bayangan sampai sini cara kerja rekursi, fungsi rekursif? Jadi memanggil dirinya sendiri gitu ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tuh. Nah tadi kita ada nyebut-nyebut batas berhenti tadi ya. Batas berhenti kapan sih dia akan berhenti memanggil dirinya sendiri gitu. Nah dalam rekursi batas berhenti ini kita sebut sebagai base case gitu ya. Jadi apabila kondisi ini tercapai, maka suatu fungsi atau prosedur rekursi itu akan berakhir memanggil dirinya sendiri. Kalau yang kita lihat tadi di sini, sum itu akan berhenti sampai 1. Karena apa? Karena programnya tadi meminta atau ingin menjumlahkan angka dari n angka tertentu sampai dengan 1. Ya, kebetulan memang programnya itu meminta batas akhirnya 1. Dan atau kalau kita ingat yang faktorial tadi, faktorial itu berhenti ketika faktorial 1 itu udah sama dengan 1. Kan nggak ada minusnya kan ya. Batas berhentinya kan dikali 1 kan. Nah, jadi base case-nya itu ketika sama dengan 1. Kalau contoh yang tadi, bisa jadi nanti ya beda-beda tergantung case apa yang mau teman-teman selesaikan. Base case-nya itu. Tidak melulu ketika sama dengan 1. Gitu. Nah, apabila kondisi base case ini tercapai, if-nya ini tercapai atau bernilai true, maka fungsi atau prosedur rekursi akan berakhir. Sebaliknya, jika kondisi pada base case ini tidak tercapai alias false, ya, maka terjadi proses rekursi. Jadi, format penulisan fungsi rekursi itu seperti ini. Sudah seperti ini memang ya. Jadi ada nama fungsi, kita deklarasikan fungsi seperti biasa. Terus di awal kita tetapkan batas berhentinya, base case-nya itu. Ya. Else, ketika base case ini tidak terpenuhi, baru pola pemanggilan tadi, pemanggilan rekursi itu ditaruh di bagian else. Ya, jadi pemanggilan diri sendiri atau proses rekursinya itu ada di bagian else. Polanya itu ya programmer yang memikirkan gitu ya, yang menulis program yang memikirkan gimana menemukan polanya tadi. Kayak misalkan penjumlahan tadi, polanya adalah angka dikurang angka selebihnya. Angka ditambah angka selebihnya gitu. Ya kan? Kalau misalkan faktorial tadi angka dikali faktorial n-1-nya gitu. Nah, menemukan polanya itu adalah ya kita sebagai programmer gitu. Nah, sekilas kalau kita lihat kan rekursi itu mirip tadi sama iterasi ya, terjadi proses perulangan gitu ya. Tapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Dan penggunaannya juga itu untuk tujuan yang berbeda, punya tujuan masing-masing. Nah, kalau fungsi rekursif itu adalah fungsi gitu ya. Fungsi, dia memanggil, hanya saja dia memanggil dirinya sendiri. Kalau iteration atau iterasi itu kan pengulangan, algoritma pengulangan itu kan, struktur pengulangan. Pakai struktur loop, entah itu for, entah itu while, atau repeat until yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi kalau iterasi itu menggunakan struktur perulangan. Kalau rekursi adalah fungsi, penulisan fungsi, di mana di dalamnya memanggil dirinya sendiri. Kemudian rekursi itu menggunakan struktur pemilihan. Jadi if else, kalau teman-teman perhatikan di dalam sini if else kan, bukan while, bukan for, bukan repeat until. Nah, rekursi itu batas berhenti dan atau tidaknya itu kan tergantung dari base case ini terpenuhi atau tidak gitu ya. Kalau di perulangan itu
kayak misalkan while gitu kan, ada kondisi yang harus terpenuhi. Jadi kalau kondisinya terpenuhi baru masuk ke perulangan gitu kan. Kalau di rekursi kita sebutnya base case. Jadi kalau rekursi itu bisa terjadi rekursi tak hingga apabila langkah rekursinya itu tidak pernah memenuhi kondisi pada base case. Kalau salah-salah kita nentuin base case-nya gitu ya, yang terjadi ini bisa memanggil dirinya sendiri terus-menerus tanpa henti gitu. Jadi rekursi tak hingga. Kalau perulangan, itu bisa terjadi perulangan tak hingga apabila kondisi perulangan tidak pernah false nilainya. Atau kalau di repeat until, batas berhentinya tidak pernah true. Ya, jadi dia repeat terus jadinya. Gitu. Pada rekursi, itu akan berhenti apabila kondisi base case-nya dikenali. Sedangkan kalau iterasi, dia berhenti ketika kondisi perulangan bernilai false. Ya, kalau di while, for, itu kondisi perulangannya false, udah berhenti dia. Tapi kalau di repeat until, ketika until-nya true, baru dia berhenti gitu ya. Nah, rekursi itu lebih banyak menggunakan memori daripada iterasi. Kalau iterasi dia lebih hemat memori. Karena apa? Karena lihat aja tadi kayak yang penjumlahan tadi ya, hanya menjumlahkan 3 tambah 2 tambah 1 aja, ada berapa kali fungsi yang dieksekusi gitu. Ada if else yang dilakukan untuk masing-masing pemanggilan juga. Nah, sedangkan kalau iterasi, ya udah tinggal operasi yang dilakukan adalah penjumlahan 3, 2, 1 gitu kan. Diulangi ketukannya minus 1, minus 1, minus 1. Nah, rekursi tak hingga dapat menyebabkan terjadinya crash pada sistem. Sedangkan kalau perulangan tak hingga itu akan mengakibatkan penggunaan siklus CPU secara berulang. Rekursi membuat kode program menjadi lebih sederhana. Kalau iterasi, penulisan programnya memang lebih panjang ya, lebih panjang. Tapi kalau secara operasi dia dari sudut pandang komputer ya, yang hitung kan, yang mikir adalah komputer, itu lebih susah yang rekursi. Tapi kalau penulisan lebih sederhana si rekursi. Gitu. Jadi kalau kita lihat tadi ya, ada kelebihan dan kekurangan ya dalam penggunaan rekursi itu ya. Apa namanya? Kalau misalkan rekursi itu sangat efisien ya, sangat efisien. Dalam penulisannya itu sangat efisien. Kalau masalah-masalah yang sulit, nanti ke depan teman-teman akan menemukan ya dalam program pemrograman yang lebih advance itu ada masalah-masalah yang memang kita nggak bisa selesaikan pakai iterasi biasa. Kita butuh rekursi itu gitu. Cuma kelemahannya sulit dipahaminya ya. Ya nggak. Menemukan polanya itu kan, menemukan gimana polanya itu tadi kayak faktorial tadi atau sum itu, atau mungkin nanti program-program yang lain dapat polanya itu kayak kita nyari pola deret gitu kan, nyari polanya itu kan yang jadi tantangan gitu. Kemudian kelemahannya juga dia perlu stack besar karena tadi ya setiap kali memanggil fungsi ada perulangannya, jadi kayak fungsi itu dieksekusi berkali-kali gitu kan, berkali-kali sampai n kali. Gitu. Beda dengan yang iterasi ya operasinya hanya tambah atau kali kayak gitu kan. Kalau kita lihat contoh yang faktorial dan penjumlahan tadi. Nah, kalau misalkan kita memecahkan masalah menggunakan teknik rekursi, pola pikir kita itu mesti kita ubah ya teman-teman. Tidak seperti iterasi. Kalau iterasi kan kita melihat, kita udah tahu sebenarnya pemecahan masalah itu kita udah tahu. Kayak tadi, faktorial kita udah tahu. Faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita udah tahu solusinya seperti ini. Kita udah tahu perulangannya itu berapa kali. Kita udah tahu batas berhentinya. Kita udah tahu ketukannya itu, ya, counternya itu mau ditambah berapa atau dikurang berapa. Jadi sangat certain, semuanya itu sudah pasti sudah tahu gitu. Nah, sedangkan kalau di rekursi itu cocok untuk case-case yang polanya itu tidak sepasti saat iterasi gitu. Polanya kita tidak tahu mau batas berhentinya itu berapa kali n, berapa hitungan kayak gitu ya. Jaraknya itu berapa gitu. Jadi kalau untuk yang rekursi kita lebih bukan mencari berapa kali perulangannya, berapa batas berhentinya ya perlu kita pikirkan. Maksudnya pola perulangannya itu berapa kali, terus nambah ketukannya itu berapa kali, bukan seperti itu. Tapi kita lebih ngelihat
masalah ini kalau dipotong jadi versi kecil-kecil itu gimana? Kayak gitu. Kayak faktorial yang besar tadi kalau dipotong jadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil itu bagaimana sih polanya gitu ya. Jadi misalkan kita ada masalah P, kita pecah-pecah jadi P1, P2, 3 sampai dengan PN gitu. Jadi masing-masing itu nanti punya solusi 1, solusi 2 sampai solusi ke N yang itu nanti kita gabungkan untuk menyelesaikan masalah P. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan Amir itu akan memindahkan satu kardus buku yang berisi 50 buku dari dalam kantor menuju mobil. Nah, kalau misalnya pola pikir iterasi, ya, pola pikir iterasi, maka ini tinggal for buku ke-1 sampai for buku ke-50, gitu kan? Atau pindahkan satu buku sebanyak 50 kali. Atau pindahkan 2 buku sebanyak 25 kali. For I sama dengan 1 sampai 50. Gitu kan pola pikir kalau iterasi. Kalau pola pikir yang rekursi bukan seperti itu. Kita mau mecahin ini jadi berapa? 5, 5, 5, 5 atau 10 buku, 10 buku, 10 buku polanya. Atau berapa? Misalkan 10 buku dulu, 15 buku, 25 buku. Jadi kita buat dalam 3 tumpukan. Jadi 10 buku ini kita pindahin ke mobil, baru 15, baru 25 nanti digabung. Jadi lebih melihat pola pemecahan masalah ini ke dalam pola yang lebih kecil. Bukan berapa batas berhentinya, berapa ketukannya, bukan seperti itu. Jadi divide and conquer, apa tuh dalam bahasa Indonesianya? Bagi, pecahkan dan taklukan gitu ya. Pecahkan menjadi lebih kecil-kecil-kecil, terus selesaikan masalahnya itu jadi kecil-kecil-kecil-kecil, terus baru digabung. Gitu. Teorinya sih seperti itu, tapi nanti kenyataannya teman-teman memikirkan polanya itu ya tidak segampang itu ya. Nanti harus banyak berlatih supaya bisa, tadi intinya teman-teman itu menentukan base case dan menentukan pola ya. Intinya itu kan gimana masalah ini mencari base case-nya, batas berhenti rekursinya, terus polanya itu gitu. Polanya itu seperti kayak memecahkan deret, pola deret kayak gitu ya. Kalau bisa kita analogikan. Nyari polanya itu. Jadi teman-teman karena tadi rekursi itu ada kekurangannya juga ya. Pahami juga masalah yang akan dipecahkan itu secara tepat. Jadi tidak selalu mentang-mentang kita udah belajar rekursi gitu ya, semua yang sifatnya butuh mengulang-ulang gitu kita pecahkan dengan rekursi. Ya nggak gitu juga ya, nggak gitu juga. Jadi ada kalanya masalah itu lebih tepat dikerjakan dengan iterasi, ada kalanya lebih tepat dikerjakan dengan rekursi gitu. Kayak misalnya kita punya array ya, kita punya array panjangnya 10 misalnya gitu ya. Kita mau mencetak isi elemen ke-1, ke-2, ke-3 sampai dengan ke-10. Nah, array itu kan linier ya. Kita udah tahu jarak antar elemennya itu kan misalnya indeksnya integer ya. Berarti kan tinggal tambah 1, tambah 1, tambah 1, batas berhentinya jelas 1 sampai 10. Ya kita nyari ribut banget nggak sih kalau mau cetak itu doang pakai rekursi gitu kan. Kalau yang itu yang sesederhana itu ya bisa pakai iterasi biasa. Kayak misalkan pakai for atau apa gitu ya. Nah, rekursi itu dipakai untuk masalah yang lebih kompleks sebenarnya. Tapi kalau untuk latihan, karena kan teman-teman masih belajar pemrograman ya, nanti dikasihnya case yang kecil-kecil sih sebenarnya. Case-case sederhana yang sebenarnya udah pernah diselesaikan waktu belajar iterasi, kita coba buat versi rekursi. Tapi kenyataannya di kehidupan nyata nanti ke depan, teman-teman menggunakan rekursi itu untuk masalah-masalah yang lebih kompleks. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, ke depan nanti ya di mata kuliah struktur data, teman-teman akan belajar bahwa ada tipe data terstruktur yang bentuknya itu seperti pohon. Kalau sekarang kan baru belajarnya itu array dan record ya, sampai situ ya. Array dan record. Ada nanti bentuk struktur data itu bentuknya seperti pohon seperti ini. Seperti pohon. Nah,
ini kalau misalkan kita mau mencetak satu-satu isinya, dia kan polanya nggak kayak array tadi kan? Ya nggak? Kalau array tadi kan tinggal geser satu, geser satu, geser satu sampai elemen terakhir. Kalau ini gimana? Gesernya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ya kan? Nanti ke kanan loh ada lagi cabang, ada lagi. Kalau misalnya kita mau for i sama dengan 1, terus incrementnya tambah 1, kalau incrementnya tambah 1 loh, dia di bawah nambah 2. Ada 2. Di bawah jadi 4. Di bawahnya lagi jadi 4. Di bawahnya lagi jadi 8. Pola incrementnya gimana gitu? Iya nggak? Nah, ada hal-hal yang kita nggak pasti perulangannya itu pola ketukan incrementnya nambah berapa, batas berhentinya berapa itu akan teman-teman akan ketemu. Gitu. Nah, kalau yang penelusuran struktur data seperti ini lebih cocok pakai rekursi. Tuh. Kalau yang array tadi lebih cocok pakai iterasi. Jadi ada peruntukannya masing-masing. Kalau yang ini kenapa pakai iterasi? Karena kalau teman-teman lihat polanya sebenarnya ini kan ada pohon di dalam pohon gitu. Perhatikan ya, bola yang hijau ini sebenarnya adalah pohon yang ada di dalam pohon yang biru gitu. Jadi dia ada pohon dalam pohon dalam pohon dalam pohon. Nah, ini cocok banget dengan yang rekursi tadi gitu. Nah, misalkan ada lagi contoh ya, deret Fibonacci. Tahu ya, deret Fibonacci pernah dengar? Pernah dengar? Deret Fibonacci itu adalah apa? Deret yang sukunya itu adalah penjumlahan dua suku sebelumnya gitu ya. Dua suku sebelumnya. Misalnya ini 2, maka 2 ini adalah 1 tambah 1. Suku yang pertama dan kedua ini udah given ya, 1 dan 1. Yang mulai polanya itu mulai dari suku ketiga dan seterusnya. Jadi suku ketiga ini adalah 1 tambah 1. Yang 3 ini adalah 1 tambah 2. Yang 5 ini adalah 2 tambah 3. 8 ini 3 tambah 5, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita kerjakan secara rekursi, kurang lebih seperti ini. Misalnya kita minta user menginputkan mau dicetak sampai suku keberapa gitu ya. Jumlah sukunya itu yang mau dicetak sampai berapa. Misalkan sampai berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 6 misalkan. Sampai 6 misalnya ya. Jadi 1, 1, 2, 3, 5, 8. Jadi for i sama dengan 1 sampai dengan 6, kita hitung suku ke n-nya itu berapa nilainya? Pakai fungsi fib ini. Nah, di sini lihat teman-teman, base case-nya adalah batas berhentinya itu adalah kalau n-nya sama dengan 1 atau sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, ini udah jelas. Suku itu nilainya 1, ya kan? Nggak perlu kita lakukan perhitungan, ya kan? Jadi langsung aja, kalau misalnya n-nya sama dengan 1, return 1. Kalau misalkan n-nya sama dengan 2, return 1 juga. Nah, kalau misalnya suku ketiga, atau n-nya sama dengan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu baru kita hitung. Yaitu fib n-1 tambah fib n-2. Nah, secara penulisan, kayaknya ini simple banget gitu kan. Fib itu sama dengan fib n-1 tambah fib n-2, selesai. Tapi ini kalau misalnya kita jalankan, misalnya ya kita untuk mengetahui suku ke-6 aja ya, katakanlah udah selesai kita hitung suku ke-1, 2, 3, 4, 5, sekarang kita mau hitung suku ke-6 yang 8 ini ya. Fib 6 itu berapa? Fib 6 ini ya, 6 ini dikirim ke sini kan? Ya, ini dikirim ke sini jadi n kan? Jadi n. Fib 6 itu sama dengan, karena dia tidak memenuhi base case, masuk ke else kan? Fib 6 sama dengan penjumlahan dua suku sebelumnya, yaitu fib 4 tambah fib 5. Fib 4 tambah fib 5. Fib 4 itu berapa? Fib 4 ini berarti dia manggil lagi dirinya sendiri gitu kan. Fib 4, 4-nya ini dikirim sebagai n. Jadi fib 4 adalah fib 2 tambah fib 3. N-nya kan 4, maka n-1, n-2-nya adalah 2 sama 3. Nah, ketika fib 2, berarti dia manggil lagi. Fib 2, n-nya sama dengan 2, maka return 1. Nah, oke, sampai sini fib 3 ini belum selesai. Fib 3 adalah dua suku sebelumnya, fib 1 tambah fib 2. Fib 1 sama fib 2. Terus
VIP1 tambah VIP2 itu karena return 1, 1 selesai ya yang ini. Nah, yang VIP5-nya kan belum. VIP5-nya belum. VIP5-nya adalah VIP3 tambah VIP4, ya kan? VIP3 tambah VIP4. VIP3 adalah VIP1 tambah VIP2. Ini terus gitu ya. Pokoknya terjadi pemanggilan berkali-kali sampai nanti ketemu hasil suku ke-6 ini adalah 8. Nah, yang mau saya sampaikan adalah teman-teman bahwa tampak dari proses ini ya, proses rekursi ini itu ketika dipanggil VIP N itu dia pasti akan memanggil dirinya sendiri, memanggil VIP lagi, paling tidak 2 kali, ya kan? Paling tidak 2 kali, karena kalau VIP 6 berarti memanggil VIP 4, VIP 5. Kalau misalkan VIP 3 berarti VIP 1 tambah VIP 2 gitu ya. Berarti akan ada berkali-kali memanggil dirinya sendiri gitu. Nah, terus setiap itu satu. Terus yang kedua, teman-teman lihat di sini yang saya warna-warnai ini ya. Ada VIP yang sama gitu ya, parameter yang sama itu dipanggil berkali-kali gitu. Kayak VIP 2 ini di sini padahal udah dihitung VIP 2 itu sama dengan 1, tapi di sini dipanggil lagi, di sini dipanggil lagi. Di sini dipanggil lagi gitu ya. VIP 3 ini padahal di sini kita udah hitung gitu kan. Tapi di bawah karena ada VIP 5, jadi dipanggil lagi VIP 3. Di sini dipanggil lagi karena ada VIP 4. Jadi berulang-ulang gitu maksudnya ya. Untuk menghitung suatu suku, nilai suatu suku itu bisa jadi ada VIP yang dipanggil berulang-ulang. Jadi tidak efisien gitu, kurang efisien gitu kan. Yang lebih efisien bagaimana? Yang lebih efisien kalau misalnya kita udah hitung VIP 4, ya udah itu disimpan. Misalkan untuk menghitung 8 ini kan kita butuh suku-suku sebelumnya. Nah, suku-suku sebelumnya ini kan udah kita hitung tadi kan. Nah, sebaiknya ini disimpan untuk dipakai untuk menghitung suku setelahnya. Itu ya, itu yang lebih efisien. Jadi saat mau digunakan untuk perhitungan suku setelahnya, suku ini bisa kita panggil lagi, kita simpan di sebuah variabel terus kita panggil lagi. Nah, cara yang menyimpan ke dalam variabel itu terus dipanggil lagi itu nggak bisa kalau di fungsi rekursi. Nggak ada. Di sini kita nggak nyimpen-nyimpen suku sebelumnya kan. Nih lihat. Yang ada kan kita memanggil dirinya sendiri. Udah gitu. Suruh hitung ulang gitu. Tapi justru kalau misalnya kita mau simpen hasil hitungannya itu di variabel, terus kita pakai untuk ngitung suku selanjutnya, malah lebih bisa dilakukan kalau pakai iterasi gitu ya. Jadi ini sekilas potongan programnya terlihat lebih simpel, tapi ketika dieksekusi itu resource ya dari sisi performance tidak efisien. Bandingkan dengan program iterasi yang kalau misalkan menggunakan for seperti ini misalnya ya. Nah, di sini kita gunakan variabel untuk membantu perhitungan ada 2 yaitu K dan L di sini. Nah, nanti teman-teman coba deh dieksekusi yang ini hasilnya akan sama sebenarnya, sama dengan yang ini. Tapi ini lebih, memang dari sisi program kan agak susah kita memahaminya ya. Maksudnya apa gitu kan, write K dulu, terus nanti J sama dengan K tambah L, L sama dengan K, K sama dengan J. Itu karena ini kan, karena misalnya kita mau menghitung 2, maka 2 suku sebelumnya kan 1 dan 1. Untuk suku selanjutnya yaitu 3, 2 suku sebelumnya kan berubah, bukan lagi 1 dan 1 kan, bergeser ya kan, jadi 1 dan 2. Ketika 5, 2 suku sebelumnya kan 2 dan 3, ya enggak? Ketika 8, 2 suku sebelumnya kan adalah 3 dan 5. Jadi 2 suku sebelumnya itu geser-geser terus, makanya ada di sini pertukaran isi variabel. Nah, itu baru di write. Tapi enaknya adalah kita tinggal pakai operasi penambahan aja di sini, penambahan ganti isi variabel write, penambahan lagi ganti lagi isi variabelnya write gitu kan. Tidak ada fungsi yang dieksekusi berulang-ulang gitu. Operasinya jauh lebih ringan karena ini adalah penjumlahan biasa. Kalau ini adalah operasi perbandingan logika. Itu agak lebih sulit dari sisi penggunaan memori. Yang logika itu eksekusinya dibandingkan dengan yang tadi penjumlahan biasa gitu. Sampai sini
Ada yang mau didiskusikan dulu teman-teman untuk konsep rekursi? Bingung ya? Complicated. Ya, sekilas kelihatannya kenapa complicated banget Bu untuk menyelesaikan masalah yang simple kayak gitu kan. Tinggal jumlahin aja atau tinggal kali aja. Itu tadi karena saya bilang kelihatannya memang complicated banget untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ringan gitu. Tapi percayalah nanti ketika teman-teman udah naik tingkat, ketemu dengan mata kuliah yang lain yang lebih sulit, dan kemudian case-case untuk programmingnya nanti ya seiring berjalannya waktu kan teman-teman tingkat programmingnya kan akan bertambah, akan ketemu case-case yang memang kita nggak bisa perulangannya itu pakai iterasi. Lebih gampang justru dibuat dalam bentuk rekursi gitu. Jadi saat ini pahami aja dulu konsep rekursinya, pakainya nanti ketika udah ketemu case-case yang lebih kompleks. Ya, ibarat teman-teman belajar karate ya. Sekarang udah naik ke sabuk yang lebih tinggi nih. Tapi belum dipakai aja, nanti pakainya kalau udah ketemu preman yang level lebih tinggi gitu maksudnya. Sekarang belajar aja dulu jurusnya gitu ya. Pahami aja dulu. Nah, untuk lebih memahami mengenai konsep rekursi ini ada beberapa latihan yang bisa teman-teman coba. Yang pertama ini ada menghitung ini ya, untuk menghitung pangkat ya. Sebenarnya ini udah pernah juga kan? Masih ingat nggak? Waktu itu jadi tugas ya. Jadi tugas untuk menghitung memangkatkan suatu bilangan sama pangkatnya diinput oleh user. Nah ini teman-teman buat ulang, tapi sekarang pakai fungsi rekursi gitu. Kayak fungsi rekursi. Kalau kemarin pakai iterasi, ubah jadi fungsi rekursi. Kemudian ini segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal dulu juga udah pernah kita latihan di praktikum kan. Nah di praktikum kita udah pernah. Teman-teman coba buat lagi. Sekarang udah belajar array, teman-teman juga udah belajar rekursi ya. Seharusnya lebih gampang bikinnya. Polanya lebih enak kalau pakai array dan pakai rekursi ini daripada pakai iterasi. Kenapa? Ini kan sama kasusnya kayak yang pohon tadi ya kan. Ke bawahnya makin nambah gitu. Ini lebih enak kalau pakai rekursi. Nah, coba yang 1 dan 2 ini. Sebenarnya ada latihan ketiga tapi ini opsional aja kalau selesai syukur enggak ya enggak apa-apa, yang penting yang 2 ini dicoba. Ini buatlah program Pascal untuk menyelesaikan kasus menara Hanoi. Jadi ini case yang sering banget digunakan untuk belajar rekursi ya. Apa itu kasus menara Hanoi? Jadi menara Hanoi itu adalah legenda kuil Brahma yang memiliki 64 cakram emas dan 3 tiang. Dunia akan kiamat apabila biarawan memindahkan keseluruhan cakram dari tiang satu ke tiang akhirnya. Katanya ya, katanya akan kiamat gitu. Nah, jadi aturan pemindahannya bagaimana? Aturan pemindahannya, jadi cakram ini hanya boleh dipindahkan satu persatu, gitu ya, satu nggak boleh dipindahin semuanya. Dan aturan yang kedua adalah cakram yang lebih kecil harus selalu berada di atas cakram yang lebih besar. Jadi dengan 64 cakram ini apabila lama pemindahan satu cakram membutuhkan waktu 1 detik, maka waktu yang diperlukan untuk memindahkan sampai ke tiang ketiga ini adalah 585 miliar tahun gitu. Katanya sih ya. Nah, contoh ya misalnya kita punya 3 cakram di sini, 3 cakram. 1, 2, 3 ini kita mau pindahin ke tiang kedua misalnya. Jadi yang kita lakukan adalah nggak bisa kan langsung pindahin ke tiang pertama. Ke tiang kedua nih, yang disk yang kecil. Karena nanti disk yang kedua jadi di atas yang kecil. Tadi kan aturannya apa? Cakram yang lebih kecil harus selalu berada di atas cakram yang lebih besar. Maka kita pindahin yang kecil ini ke yang nomor 3. Baru kita pindahin cakram kedua ke tiang kedua. Nanti cakram yang ketiga ini, ya kita balikin lagi ke 1. Dan seterusnya, coba kita lihat ya, misalnya ini kita punya 3 cakram, dari tiang 1 kita mau pindahin tiang 2. Nggak bisa kan langsung biru, hijau, merah gitu, nggak bisa. Karena aturan mainnya tadi yang kecil harus di atas yang besar.
Jadi ini kita pindahin dulu ke sini. Terus kita pindahin ke sini. Kita pindahin ke sini. Baru yang merah. Nah, ini kan nggak bisa langsung sini. Nanti apa? Yang hijaunya jadi di atas yang biru. Kan nggak boleh. Jadi ini pindahin dulu ke sini. Baru yang hijau ke sini. Ini ke sini. Itu polanya. Nah, kalau misalnya disknya lebih banyak atau mau pindahin lagi ke yang ketiga, bagaimana gitu. Nah, itu menemukan polanya itu dan menuliskannya dalam rekursi itu adalah tantangannya gitu, teman-teman. Gimana kira-kira bisa nggak?